Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, kuat, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar karakter. Nah anak soleh-soleha, hari ini kita belajar karakter apa? Ayo siapa yang tahu? Nah sebelum bunda kasih tahu, kita baca doa dulu ya. Oke, bunda pimpin doanya, kalian ikut dari rumah ya. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, amin. Nah anak soleh-soleha, baiklah, kita sudah berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan semua orang. Ya anak soleh-soleha, tadi bunda janji hari ini kita akan belajar karakter tentang menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan. Nah, bunda kok belajarnya menjaga kebersihan diri? Iya, kenapa perlu kita menjaga kebersihan dan kesehatan diri? Karena kita tidak dapat belajar ataupun melakukan aktivitas ketika ada keadaan tubuh kita yang tidak nyaman. Nah, kenapa tidak nyaman? Iya, kalau kita tidak bersih, kita tidak akan merasakan tidak nyaman. Kalau kita pun juga tidak sehat, otomatis kita tidak bisa belajar dengan baik. Nah, anak soleh-soleha, tahukah kalian anak soleh-soleha bagaimana caranya menjaga kebersihan diri? Ya, betul. Mandi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Kemudian apalagi ya? Ya, betul. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari juga, yaitu pagi dan sebelum tidur. Nah, supaya gigi kita sehat, bau mulut juga sehat, otomatis kita menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Nah, apalagi bunda selain mandi, menggosok gigi. Nah, biasanya berpakaianlah yang rapi dan yang apa? Yang tidak bau pakaiannya ya. Ya, menurut kalian dari gambar bunda, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Nah, menurut kalian orang yang menjaga kebersihan dirinya yang mana? Yang memakai baju kusut atau yang memakai baju yang rapi dan tidak bau ini? Ayo, jawab. Ya, tentu yang menjaga kebersihan diri adalah orang yang selalu menjaga kerapiannya ya. Ya, bajunya rapi dan tidak bau. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang yang memakai pakaian rapi dan tidak bau? Otomatis perasaan kita senang dan kita melihatnya juga melihatnya juga, oh alhamdulillah, masya Allah, pemandangannya baik, indah ya. Kalau kita melihat orang yang memakai baju kusut dan bau, bagaimana? Iya, pasti kita juga merasa tidak nyaman melihatnya, apalagi yang memakainya ya. Iya, jadi jadilah anak yang selalu menjaga kerapian, kebersihan diri ya, supaya kita selalu merasa nyaman dan orang lain pun melihat kita dan berada di sekitar kita merasa nyaman. Baik anak soleh-soleha, selain itu apalagi yang bisa membuat diri kita ini terjaga kebersihannya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Masya Allah, kita benar-benar diuji dan harus menjaga kebersihan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, awal COVID kita selalu dianjurkan ketika pulang dari rumah itu langsung melepaskan pakaian dan mandi segera ya, baru boleh menyentuh barang-barang di rumah. Kenapa? Karena virus COVID-19 itu tidak terlihat ya, tapi bisa menyebar kemana-mana. Nah, caranya adalah sering-seringlah cuci tangan, apalagi sebelum makan. Kita harus sering cuci tangan supaya kuman yang ada di tangan kita, kenapa anak soleh-soleha mati ya? Iya. Dan seringlah mandi ketika keluar rumah, karena sekarang COVID-19 belum berakhir, masih ada di tengah-tengah kita.
Jadi kita sering cuci tangan, membersihkan badan, pakaian supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak soleh-soleha itulah tadi beberapa cara untuk menjaga kebersihan diri agar kita merasa nyaman, orang lain pun juga merasa nyaman. Jadi ketika keluar rumah bercermin dulu ya. Bercermin ada yang kurang tidak ya? Sempat bajunya terbalik atau jilbabnya terbalik. Nah, jadi kenapa kita perlu menjaga kerapian diri kita supaya kita juga terhindar dari titik fokusnya orang. Nanti ketika kaos kakinya terbalik pas keluar rumah, nah kita dilihat-lihati, wah kenapa itu kaos kakinya kok satu hitam satu merah. Nah, jadi perhatian kan kita. Nah, jadi ingat sebelum kita keluar rumah, diperhatikan dulu apa yang kita kenakan. Jika ada yang salah, kembali diperbaiki sebelum berangkat. Nah, terutama menjaga kebersihan diri anak soleh-soleha. Sekarang rajinlah cuci tangan, kemudian rajin membersihkan diri ya, gosok gigi. Kemudian keramas jangan lupa ya, sering juga keramas supaya rambutnya harum. Nah, ketika ayah bundanya datang dari kantor peluk kita, Masya Allah anak saya harumnya, Masya Allah anak saya bersihnya. Nah, kalau kita bersih dan rapi, orang lain pun juga akan merasa senang sama kita. Nah, anak soleh-soleha itulah tadi pesan Bunda untuk selalu menjaga kebersihan diri. Nah, sekarang bagaimana menjaga kesehatan diri kita? Nah, kesehatan diri kita sangat berhubungan erat dengan pola makan yang sehat. Nah, tahukah kalian pola makan yang sehat yang bagaimana? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat itu apa sih Bunda? Kalian sudah pasti tahu 4 sehat itu adalah makanan pokok seperti nasi, roti ya. Kemudian apalagi lauk pauk. Nah, lauk pauknya ini bisa ikan, daging, telur, tempe ya. Kemudian ada sayur-sayuran. Sayur-sayurannya apa saja? Banyak. Kangkung, kol, wortel, bayam, kacang-kacangan itu kangkung sayuran ya. Kemudian yang ini yang terakhir apa? Buah-buahan. Rajinlah konsumsi buah-buahan supaya tubuh kita sehat dan kuat. Nah, pelengkapnya apa? Iya, pelengkapnya adalah susu. Jadi 4 sehat, 5 sempurnanya ditambah dengan susu. Inilah makanan-makanan yang sehat. Nah, yang harus kita konsumsi minimal ini kita 4 sehat 5 sempurna ini kita konsumsi setiap hari ya. Ya. Oke, kemudian makanan yang tidak sehat. Perlu juga kalian tahu apa saja jenis-jenis makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat banyak loh, apalagi kalian yang sering jajan di luar. Pasti selalu menemukan makanan yang tidak sehat. Yang pertama, makanan tidak sehat ini jika dikonsumsi berlebihan benar-benar akan tidak sehat ya. Seperti permen. Ketika kalian mengkonsumsi permen secara berlebihan, itu akan membuat badan kalian tidak sehat dan gigi kalian cepat rusak. Kenapa? Permen mengandung banyak gula atau pemanis buatan ya, sehingga bisa merusak gigi dan sistem yang ada di dalam tubuh kalian. Apalagi es krim. Nah, selain es krim apa? Burger, pizza, apalagi minuman bersoda, itu semua tidak sehat. Nah, padahal semua ini adalah jajanan-jajanan yang paling kalian sukai atau yang menurut kalian mungkin enak ya setiap hari dikonsumsi. Tapi ketika kalian konsumsi berlebihan, maka ini menjadi tidak sehat anak soleh-soleha. Nah, Bunda, kenapa sih burger, pizza itu jadi makanan tidak sehat? Padahal kan burgernya ada rotinya, ada sayurannya, ada dagingnya Bunda. Itu kan semua tadi masuk 4 sehat 5 sempurna dikasih jadi satu. Nah, tahukah kalian kalau burger itu tidak sehat? Kenapa? Karena iya, burger mengandung terdapat sayuran, tapi sayurannya sangat sedikit. Seladanya hanya 1 lembar. Tomatnya hanya 1 iris kecil. Kemudian timunnya ada tapi sedikit sekali. Nah, apanya yang banyak? Nah,
daging yang digunakan juga dalam burger itu kalorinya sangat banyak, dan merupakan daging, bukan daging, maksudnya dagingnya itu ada beberapa jenis, dia kan diolah menjadi apa ya, daging cincang, sehingga kita tidak melihat daging apa saja sih yang ada di dalam campuran burger ini. Nah, ternyata dari referensi yang Bunda dapatkan, banyak orang mengolah daging-daging yang sebenarnya tidak bagus untuk dikonsumsi, ternyata itu dijadikan daging cincang pada burger. Nah, kenapa? Misalnya daging sapi yang sudah banyak lemaknya atau sari-sari, tinggal sedikit sari-sari dagingnya, itu dicincang-cincang dan diolah menjadi daging burger, sehingga kandungan proteinnya daging burger itu hanya sedikit, yang banyak adalah lemaknya. Nah, kemudian apalagi saus yang digunakan burger sangat banyak. Saus apa ya, mayones, saus tomatnya, saus apalagi ya, banyak sekali, ada kejunya. Nah, itu kalau kita kumpulkan dan mengukur kalori yang ada di dalam saus itu sudah lebih dari 1000. Ditambah lagi rotinya, ada lagi kalorinya, lebih banyak lagi. Nah, jadi sebenarnya satu burger itu tercover kalori yang kita butuhkan dalam sehari itu sudah lebih. Jadi kenapa jadi makanan tidak sehat ketika kita mengkonsumsinya lebih dari satu, sudah tidak sehat, karena kalori yang terdapat pada burger ini sudah lebih dari kebutuhan tubuh kita, dan itu bisa membuat kita bertambah gemuk atau badan kita bisa jadi obesitas ketika mengkonsumsi setiap hari. Sama halnya dengan pizza anak soleh-soleha. Jadi ketika kita menghitung kalori yang ada pada makanan tersebut dan membandingkan dengan apa yang kita butuhkan, nah itu menjadi tidak seimbang ya. Jadi apa yang kita butuhkan, nah pada makanan ini terlalu berlebihan, jadi kenapa dia tidak sehat. Jadi anak soleh-soleha, ingatlah, tidak mengkonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan. Tidak apa-apa makan es krim, makan gula-gula, tapi dibatasi, jangan berlebihan. Tidak apa-apa makan burger, makan pizza, yang namanya kita manusia butuh juga ya sesuatu ya yang kita sukai, tapi jangan berlebihan supaya badan kita tetap sehat. Nah, kemudian makanan-makanan cepat, apalagi minuman bersoda ya, jangan berlebihan anak soleh-soleha. Kalau perlu hindari minuman bersoda. Minuman bersoda itu tidak terlalu enak ya. Nah, kalau perlu kalian hindari karena tidak bagus untuk kesehatan kalian. Baik anak soleh-soleha, itulah pesan Bunda teman kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.